Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nestuti dengan NPM 1921020593, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan tema pembahasan kali ini yaitu metodologi hukum Islam. Jangan lupa simak video ini sampai habis ya. Pembahasan kali ini yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wajib. Secara terminologis, hukum adalah kitab Allah yang menghubungkan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-taqyis, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtiqa ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib, sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-taqyir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Ada beberapa hukum taklifi yaitu ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. Yang kedua yaitu naf, yaitu firman yang menuntut. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karomah tahrim, karohah, tahsin, nas, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah dilaksanakan pada delik yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zoni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu diodasakan pada dalil yang koti disebut haram. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi'i ialah firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabah, atau sebagai syarat dan lain, masyhur, atau sebagai penghalang mani, adalah adanya yang lain. Hukum wadi'i dibagi 3, yaitu sebab, syarat, dan mani. Tafsir, salah satu metode pengetahuan hukum Islam. Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nas-nas yang dikandung di dalamnya ditujukan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggalami makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akan tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam adalah ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayat, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melakukan pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akan yang ijtihadiyah karena akan mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode pengalihan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-mayaqah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahman Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, al-mashqah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan. Kata juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad, yang diartikan sebagai pekerjaan atau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memperahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana.